Saat saya berada dalam penerbangan dengan pesawat Garuda menuju Bangkok, Thailand, cuaca cerah, pemandangan langit di luar pesawat juga sangat indah. Tetapi maskapai penerbangan kebanggaan negeri ini, keadaannya tidak secerah dan seindah langit hari itu. Itu yang membuat sesak di dada. Garuda tidak segagah dulu lagi. Perjuangan Garuda untuk terbang dengan gagah kembali bukanlah perkara mudah. Pelitan hutang yang mencapai 142 triliun rupiah membuat sayapnya nyaris patah. Setelah berhasil lolos ke pilotan, penyelamatan maskapai ini masih terus dilakukan untuk menjadikannya gagah kembali. Laporan kinerja terbaru Garuda Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI. Jadi saudara, kita bisa lihat di bagian kanan ini kuartal kedua di 2022 Garuda Indonesia ini membukukan untung sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang, artinya Garuda berhasil menerima laba bersih mencapai 58 triliun rupiah. Kondisi ini berbalik dibanding saat kuartal 1 kita lihat di sebelah kiri Q1 di 2022 ini Garuda Indonesia masih merugi 224,6 juta dolar. Selain secara operasional, kinerjanya terbantu karena membaiknya sektor wisata. Mismanajemen masa lalunya dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menjadikan maskapai ini dibebani masalah keuangan yang berat. Tercatat turun dari 10 miliar ke 5 miliar dolar, tapi tetap ada beban yang masih harus ditanggung. Garuda punya kewajiban sebesar 9 miliar dolar. Ini sekali lagi ya saudara, 9 miliar dolar atau sekitar 136 triliun rupiah. Kewajiban ini terdiri dari 3 miliar di masa lalu dan 6 miliar di masa mendatang. Ini merupakan kewajiban dari penyewaan atau leasing pesawat. Nah, untuk bisa mengurangi biaya kewajiban, ada beberapa strategi yang dilakukan. Di antaranya adalah menurunkan biaya sewa pesawat mendekati tarif wajar, memberlakukan power by the hour atau membayar sewa pesawat yang digunakan dan takkan melayani penerbangan yang tidak menguntungkan. Selain itu, Garuda juga mendapat penambahan PMN sebesar 7,5 triliun rupiah melalui right issue dan perubahan struktur kepemilikan. Mari sejenak kita mengingat kembali bahwa Garuda ini tidak turun begitu saja dari surga dengan segala kegagahannya. Karena perjuangan dan pengorbanan telah mewarnai kelahiran dan pertumbuhannya. Tidak sedikit sumbangan rakyat dari pelosok negeri agar Garuda bisa mengepakkan sayapnya di angkasa. Setelah menandatangani perjanjian konferensi meja bundar, Belanda dinyatakan wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk KLM EIP, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Interinsular Bedrijf Batavia, yaitu maskapai penerbangan anak perusahaan dari KLM yang melayani penerbangan interinsuler di Hindia Belanda. Kemudian diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat dan namanya dirubah menjadi Garuda Indonesian Airways. Saat ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, Presiden dan seluruh kabinet dan pejabatnya mengendarai kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Akan tetapi saat harus kembali ke Jakarta setelah kedaulatan kita diakui di konferensi meja bundar, Presiden Soekarno berkeinginan keras menggunakan pesawat terbang Indonesia, bukan pesawat terbang milik Belanda.
Sampai saat ini, Garuda masih terbang tinggi, walau cedera belum pulih sepenuhnya. Izinkan saya mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan kepada Garuda untuk bangkit dan terus terbang lagi. Akan tetapi, perjuangan Garuda belumlah selesai. Masih sangat dibutuhkan sentuhan tangan kita, rakyat Indonesia. Mari, utamakan Garuda sebagai sarana transportasi udara kita. Garuda bukanlah maskapai biasa. Sejarah perjuangan telah mewarnainya dan menjadi simbol kebanggaan negeri ini atas kemerdekaan yang berhasil diraihnya. Karena itulah kita semua, seluruh bangsa Indonesia, wajib setia pada Garuda agar Garuda mendapatkan kembali kegagahannya.